Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian, dan senang sekali kita bisa bersama-sama pada malam hari ini untuk kembali bersama-sama dalam podcast kita di channel Firman Pelita. Di minggu lalu ini karena kami ada gabungan bersama-sama dengan KKR Pemuda, makanya kami buat pertemuan ini pada malam hari ini. Betul Pendeta ya? Iya betul. Di pertemuan pada malam hari ini untuk membahas firman Tuhan. Kembali bersama-sama dengan saya Nobus Tresman dan Pendeta Glenn sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Dan saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman, sekali lagi kami mengajak saudara-saudara untuk membagikan tayangan ini apabila saudara merasa bergembira untuk menerima firman Tuhan, agar berkat-berkat ini juga dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Dan kalau saudara mau menghubungi kami, boleh di bawah sini, boleh menghubungi email atau WA ataupun live chat. Ya, jadi saudara perhatikan di bawah ini. Nah, baik. Pendeta Glenn, bagaimana kalau kita langsung saja memulai pelajaran kita pada malam hari ini? Iya. Kalau begitu saya undang saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Di malam hari ini sebelum kami memulaikan akan pelajaran firman ini, kiranya Roh Tuhan menuntun hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa rencana-Mu di dalam kehidupan kami melalui firman yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini, juga bagi saudara-saudara kami di rumah atau dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik saudara-saudara, kita kebetulan mendapatkan ada satu masukan atau pertanyaan tentang satu hal yang cukup menarik. Dan kami berpikir bahwa sebelum masuk dalam poin tersebut, kita perlu belajar sesuatu bagian yang terlebih dahulu. Ada bagian yang lain yang terlebih dahulu kita harus pelajari. Dan seperti judul yang saudara lihat, judulnya ini bukan film ya, bukan judul film. Ini adalah ya judul daripada yang boleh kita katakan dalam satu perikop dalam Alkitab di dalam Yohanes pasal 11. Judul ini berjudul The Walking Dead. Dengar judulnya saja mungkin orang sudah seram ya. Tetapi ini bukan film zombie, saya janji saudara, ini bukan film zombie. Ya. Baik pendeta, seperti judulnya The Walking Dead, pertanyaan yang paling lazim adalah tidak mungkin Walking Dead ini lihat filmnya saja. Ini film yang science fiction, tidak mungkin ada orang yang sudah mati bisa berjalan lagi. Yeah. Taruhlah itu kena virus, karena itu virus. Jadi setelah dia kena virus, dia bisa tiba-tiba bangkit dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Nah, ini adalah satu, kalau saya bisa bilang kita bisa katakan sebagai kayak konspirasi mungkin begitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau saudara melihat atau saudara membaca di dalam Yohanes nanti yang akan dibahas sama pendeta, bisakah seseorang yang sudah mati berjalan kembali? Mari kita dengarkan pembahasan firman di dalam Yohanes pasal 11 oleh pendeta Glenn. Ya. Kita mulai dan begini Saudara Nobel. Bisakah seorang yang telah mati bangkit kembali dan berjalan seperti yang disebutkan tadi seperti zombie? Ya. Itu hal yang tidak mungkin. Ya, betul. Sangat mustahil. Jadi tidak mungkin, ini makanya disampaikan tadi seperti teori konspirasi. Tidak mungkin orang yang telah mati karena virus dia bangkit kembali dan dia berjalan. Walaupun dia punya kesadaran tidak ada, tapi dia berjalan. Itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Secara saintifik juga itu mustahil. Karena ketika orang mati, dia sudah tidak dapat berbuat apa-apa dengan tubuhnya. Apalagi secara kerohanian, hal itu tidaklah mungkin. Kenapa? Karena kalau kita berbicara kematian atau keadaan orang mati, dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, ada ayat Pengkhotbah 12:7 menyebutkan di sana, dari debu kembali menjadi tanah,
seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi bagaimana keadaan orang mati? Tubuhnya Hilang. kembali menjadi tanah. Rohnya kemana? Kembali kepada Tuhan. Allah yang mengaruniakannya. Bagaimana mungkin tubuh yang telah mati ini yang akan menjadi tanah dapat berdiri kembali dan berjalan kembali? Itu adalah hal yang mustahil. Namun kalau kita merujuk kepada cerita perikop Yohanes pasal 11, kita bisa menyandingkan dengan The Walking Dead, tetapi ini bukan tentang The Walking Dead. Ini tentang kehidupan. Jadi ini bukan tentang virus ini. Bukan tentang virus, tetapi kehidupan yang Allah karuniakan. Amin. Allah karuniakan. Jadi secara manusia tidak mungkin orang yang mati dapat bangkit kembali. Ya. Tetapi bagi Allah, ketika Allah melakukannya, hal itu adalah mungkin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita coba lanjut lihat perikop Yohanes pasal 11 ini. Kita perlu lihat dulu background settingnya di sana. Background settingnya adalah kita melihat kejadiannya terjadi di mana, peristiwanya seperti apa, dan bagaimana cerita tersebut. Coba Saudara Nobel baca ayat 1 dari Yohanes pasal 11. Oke, baik. Di dalam Yohanes 11 ayat 1 dikatakan di sana ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ya. Background settingnya, kejadian ini terjadi di mana? Betania. Betania. Apa yang terjadi? Ada seorang yang sakit. Orang itu bernama Lazarus. Siapa Lazarus? Lazarus adalah seorang yang disebutkan juga kerabat yang dekat dengan Yesus. Dan Lazarus ini berasal dari Betania. Dari ayat 1 tadi kita sudah menemukan informasi bahwa Lazarus ini sakit. Dan dari hasil analisa saya, Saudara Nobel, sakitnya Lazarus ini bukan sakit biasa, bukan demam biasa. Sakitnya ini bisa dikatakan tergolong parah. Kenapa? Karena ketika dia sakit langsung ada tindakan yang dibuat oleh keluarga. Coba baca ayat 3. Apa tindakan tersebut? Oke. Kita baca di ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya, lihat tindakan yang dibuat oleh keluarga. Mereka langsung menyuruh utusan pergi kepada siapa? Yesus. Untuk meminta supaya Yesus segera datang, membuat mujizat agar Lazarus yang sakit itu boleh apa? Sembuh. Jadi ini tergolong bukan cuma hanya demam biasa, sakit biasa. Sakitnya Lazarus adalah sakit yang parah. Kalau kita merujuk kepada cerita-cerita lain dalam Lukas pasal 8, Yairus, kepala rumah ibadat, yang dimana anaknya sakit, seorang perwira yang hambanya sakit. Dalam cerita-cerita tersebut menunjukkan bahwa yang sakit adalah mereka yang sakit parah. Jadi mengindikasikan sakitnya Lazarus adalah sakit yang parah dan dia hampir mati. Coba kita lihat. Utusan segera dikirim pergi kepada Yesus. Tetapi ada yang menarik. Coba baca pada ayat 4 dari Yohanes 11 tadi. Nah, ketika Yesus mendengar kabar itu dalam Yohanes 11 ayat 4, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lihat Saudara Nobel, yang Yesus respons dari pernyataan terlalu sakit, santai itu. Terlalu santai. Ya. Bahkan Yesus mengatakan bahwa penyakit itu tidak membawa kematian, namun akan menyatakan kemuliaan Allah. Coba baca ayat yang ke-6. Luar biasa ini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sangat menakjubkan. Menarik sekali. Kenapa? Karena sudah tahu Lazarus sakit, Yesus punya respon santai. Bahkan dari ayat 6 tadi menunjukkan masih tinggal lagi 2 hari. Masih tinggal. Bahkan ada kata ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Kenapa dia begitu ya? Mungkin barangkali untuk sepatu ada protokol khusus untuk Lazarus. Karena Saudara Nobel buat pernyataan itu karena kita dalam masalah pandemi sekarang lihat protokol yang ada. Mungkin ada protokol ya. Kita tahan mengenai hal ini Saudara Nobel. Kita tahan. Kita akan lihat akan menjawabnya sebentar. Baik. Pada akhirnya
Yesus melakukan perjalanan untuk datang ke Betania, tempat di mana Lazarus sakit yang keras. Bagaimana keadaan Lazarus ketika Yesus datang? Dan Ayat 17. di ayat 17 dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Apa yang terjadi Lazarus? Mati. Sudah mati. Bahkan berapa lama dia meninggal? Sudah 4 hari. Sudah 4 hari ia meninggal di dalam kubur. Ya. Yesus belum sampai di rumah tempat Lazarus tinggal. Ya. Marta yang mendengar bahwa Yesus telah ada di Betani langsung datang kepada Yesus. Dan coba baca ayat 21, apa yang Marta katakan kepada Yesus? Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Coba lanjut baca di ayat 23 sampai 26. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Iya. Jadi Marta langsung datang kepada Yesus dan menyampaikan penyesalan. Kenapa baru datang? Dan Yesus mengatakan bahwa ia akan bangkit. Lihat, Tuhan sudah mengatakan bahwa Lazarus akan bangkit. Ya. Ada perdebatan sana. Marta bilang, iya tentu pasti akan bangkit. Tapi di akhir zaman. Maka Yesus menyampaikan satu kalimat yang sebenarnya bisa menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Betul. Ayat 25 dan 26 tadi katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus mencoba menyampaikan bahwa kebangkitan dan kehidupan itu ada pada dirinya. Ada pada Yesus. Jadi ketika Yesus katakan dia akan bangkit, tidak menunggu akhir zaman, tetapi sesuatu yang memenuhi akan diri Marta adalah kesedihan karena sudah kehilangan Lazarus. Yesus mencoba menyampaikan bahwa kebangkitan itu akan segera terjadi, tidak menunggu sampai pada akhir zaman. Ya. Sesudah Yesus masih berbicara dengan Marta, Maria juga datang. Tiba-tiba Maria muncul. Karena Maria juga mendengar bahwa Yesus sudah ada di Betania. Dia datang kepada Yesus. Dan perkataan yang hampir sama yang Marta katakan kepada Yesus. Coba baca ayat 32. Yohanes 11 ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, lihat kalimat yang hampir sama yang diucapkan oleh Maria. Marta juga menyampaikan hal yang sama. Tuhan, seandainya engkau ada di sini, apa yang katanya? Saudaraku tidak akan mati. Saudara, coba perhatikan hari ini. Mereka, Maria dan Marta, telah dipenuhi dengan duka cita yang mendalam. Ya. Kenapa? Yesus telah datang, namun mereka menyesali karena datang terlambat. Betul. Padahal yang datang telah melakukan banyak mujizat. Coba perhatikan bagian yang menarik ini. Ya. Bagian yang pertama, mereka sangat dipenuhi dengan kesedihan. Maka Betul. yang menarik pada bagian pertama adalah Yesus yang telah melakukan banyak mujizat telah ada di depan mereka, namun mereka masih menyesali kenapa datang terlambat. Yang kedua, Yesus yang telah mengatakan bahwa dia dapat membangkitkan Lazarus, namun duka cita menutup pandangan pengharapan dari Yesus. Inilah dua hal yang terjadi Sonobel kepada Maria dan Marta, yaitu adalah duka cita mereka yang mendalam sehingga pandangan kepada juru selamat itu tertutupi oleh karena kesedihan dan oleh karena masalah. Apa pelajarannya? Dalam perjalanan kehidupan, dalam tantangan atau pergumulan kehidupan, janganlah kita fokus kepada kesedihan yang diakibatkan karena masalah hidup tersebut. Ya. Jangan fokus kepada kesedihan, namun fokuslah dalam pengharapan kepada Yesus. Dalam kehidupan Saudara Nobel,
Tidak ada orang yang tidak mengalami masalah. Ya, pasti itu. Tantangan itu pasti ada. Namun pelajaran dari hal ini menyebutkan diangkat kepada kita semua bahwa jangan terlalu fokus kepada masalah tersebut. Ya. Fokuslah kepada Yesus yang adalah pengharapan kita. Yesus ada di samping kita. Sama seperti Maria dan Marta, Yesus sudah ada di depan mereka. Namun kesedihan, duka cita menutupinya. Ya. Sama pengharapannya Saudara Nobel. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Artinya apa? Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Jangan setiap masalah membuat pandangan kita kepada Juru Selamat yang bersama-sama dengan kita itu tertutup. Sehingga merasa sedih dan berkata, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak memperhatikan saya? Jadi ini pelajaran yang kita bisa ambil, yang diangkat atau yang terjadi kepada Maria dan Marta yang menyesali. Tuhan sudah ada di depan mata, namun mereka menyesal kenapa datang terlambat. Karena mungkin mereka tidak melihat pengharapan ya. Ya. Mereka itu tidak melihat bahwa ada sesuatu yang Yesus bawa. Yang mereka cari adalah berkat kesembuhan. Ya, tapi betul. Yesusnya yang ada, mereka tidak lihat di sana. Ya, Hal itu tertutupi oleh kesedihan kehidupan. betul. Jadi pelajaran Nobel yang kita bisa angkat bagian ini adalah jangan terlalu terfokus Sedih. kepada masalah, Masalah kesedihan pergumulan hidup. Yakin bahwa Yesus bersama dengan kita. Ada yang menarik yang tercatat dalam perikop ini, yang kita jarang atau tidak temukan di dalam kitab lain dalam Alkitab. Dan hal ini tercatat dalam ayat 35. Coba Saudara baca. Ini adalah ayat yang biasa dipakai untuk ayat hafalan bagi beberapa orang ini. Bahkan ayat ini bisa disebutkan sebagai ayat terpendek dalam bahasa Inggris karena hanya 2 kata. Coba Saudara baca. Maka menangislah Yesus. Yohanes 11 ayat 35. Ya, ayat ini ayat yang terpendek. Dalam bahasa Inggris disebutkan Jesus wept. Ya. Menangis, Yesus menangis. Dalam kesedihannya, Yesus disentuh dengan keadaan kesedihan manusia dan menangis dengan kesedihan. Jadi kematian Lazarus dan duka cita yang terjadi saat itu, Yesus tersentuh dengan kesedihan yang ada pada manusia, pada Marta dan Maria. Selanjutnya, dalam perikop ini menceritakan bahwa Yesus pergi ke kubur, tempat di mana mayat itu dibaringkan. Yesus menyuruh untuk memindahkan batu yang menutup akan kubur itu. Namun lihat, Marta mencoba meyakinkan kepada Yesus bahwa Yesus, Lazarus sudah mati, sudah 4 hari, bahkan sudah jadi bangkai. Kenapa? Sudah berbau busuk. Dan inilah perkataan Yesus kepada Marta. Coba baca dalam ayat 40. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu bahwa jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah? Apakah Marta tidak percaya kepada Yesus? Pada saat itu belum. Marta percaya kepada Yesus. Oh iya. Tetapi ada sesuatu yang menyingkap mata batin kepercayaannya, kesedihannya. Betul. Atau dia berbicara dari sudut pandang manusia yang kadang kenapa lagi mau buka masih yang capek gitu ya, Iya. melawan Jadi, nature-nya. Kembali Yesus menyampaikan kepada Marta bahwa percaya kepada dia dan lihatlah kemuliaan Allah yang akan dia tunjukkan, yang akan terjadi pada saat itu. Yesus kemudian yang dibuat, dia menengadah ke langit dan ia berdoa serta berseru. Coba baca dalam ayat 43 dan ayat 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya, lihat, Yesus menengadah ke atas dan berdoa. Dan setelah berdoa apa yang Yesus katakan? Lazarus keluar. Dan yang terjadi Saudara Nobel, kaki dan tangannya yang masih terikat dengan kain kafan, mukanya masih tertutup dengan kain peluh, dia mulai bangkit dan dia mulai berjalan keluar. Mungkin gambaran dari ayat 44 yang sudah dibacakan tadi adalah seperti yang judul bilang tadi. Walking Dead. Wah. Walking Dead. Jadi kalau Walking Dead, kita punya gambaran Walking Dead itu. Kalau di film itu seperti itu adalah zombie.
bukan seperti zombie, itu adalah zombie. Dan orang zombie ini bisa berjalan tapi Ya. seperti mayat hidup. Artinya tidak punya penguasaan diri, jadi dan sebagainya, dan melakukan hal-hal yang buruk lah kepada Dia orang. tidak bisa berbicara kalau Tidak zombie bisa berbicara, ya. seperti itu. Oke. Tapi juga tidak bisa mengendalikan dirinya dan tidak ada gunanya dia hidup. Pertanyaannya Saudara Nobel, apakah ketika Lazarus keluar dia melakukan seperti demikian? Tidak tercatat dalam Alkitab apa yang terjadi ketika dia keluar. Yang tercatat adalah itu menjadi kesaksian bagi orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama yang mencoba mencari kesalahan Yesus. Tetapi yang terjadi kepada Lazarus, memang dia seperti zombie. Kenapa? Karena ketika dia keluar dia masih pakai kain kafan yang baru dia lepas. Tetapi yang terjadi kepada Lazarus, dia bukan orang mati yang berjalan. Namun apa? Ia adalah orang mati yang telah bangkit kembali. Orang mati yang telah dibangkitkan oleh kuasa supra alami, keilahian dari Allah melalui Yesus. Jadi dia tidak seperti film zombie. Saya juga suka dengan nonton film zombie. Saya suka, namun saya belum pernah nonton ini The Walking Dead. Tapi saya suka dengan film zombie. Namun yang terjadi dengan Lazarus berjalan keluar bukan sebagai zombie, bukan sebagai Walking Dead. Tapi ia berjalan keluar sebagai orang yang hidup. Amin. Orang yang telah dibangkitkan oleh Yesus. Jadi apa kita bisa katakan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, ini keadaannya bukan seperti zombie, tapi seperti orang yang baru, seperti orang yang biasa baru menerima nafas kembali, gitu ya. Seperti dia yang terjadi pada Lazarus, seperti Lazarus sebelumnya yang tidak sakit, yang sudah dibangkitkan dan telah menjadi sembuh. Ada cerita dalam Markus pasal 5, seorang anak yang telah mati. Yesus datang ke sana dan mengatakan ini tidak mati, ia hanya tidur. Dalam Yohanes pasal 11 juga pada bagian awal, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Lazarus tidak mati, ia hanya tidur. Karena ia hanya tidur, maka dia dapat dibangunkan. Kembali dalam Markus 5 ini, Yesus mengatakan anak ini tidak mati tapi hanya tertidur. Ketika Yesus mengatakan hanya tertidur, para penangis-penangis yang datang pada saat itu tertawa. Kenapa? Karena mereka sudah lihat bukti bahwa sudah mati. Karena tidak pernah ada yang terjadi orang mati hidup kembali atau orang mati berjalan seperti zombie Walking Dead. Tidak pernah terjadi. Maka ketika Yesus masuk ke dalam, Yesus mengatakan, hai anakku, talitakum, bangunlah. Dan ketika dia bangun, Yesus mengatakan apa? Pergi ambilkan makanan untuk anak ini. Karena Walking Dead tidak makan. Iya, Walking Dead tidak makan orang. Kalau di film-film zombie dia makan orang untuk menjadikan orang lain menjadi zombie. Tetapi orang yang hidup kembali makan. Sama seperti cerita Yesus. Ketika dia telah bangkit kembali. Di ruang atas dalam pertemuan, Yesus mengatakan, ambilkan aku ikan. Untuk Allah membuktikan bahwa orang mati tidak makan. Tetapi Yesus telah bangkit. Dia adalah Yesus yang mati, namun telah bangkit kembali. Sama seperti ketika murid-murid kembali dari danau, Yesus sementara mempersiapkan ikan dibakar untuk para muridnya makan. Hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan yang dibuat oleh Allah bukanlah seperti zombie yang berjalan. Orang tersebut bangkit dari keadaan yang mati menjadi hidup kembali. Kenapa? Dalam pengkhotbah kita baca tadi, orang yang mati tubuhnya kembali menjadi tanah, namun rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ketika Allah memberikan kehidupan kembali, roh tersebut kembali kepada orang tersebut. Pertanyaannya, apakah itu sulit bagi Allah? Tidak sulit. Karena Yesus adalah Allah, makanya dia sanggup melakukan hal tersebut. Karena Yesus adalah Allah, maka ia dapat melakukannya. Coba baca dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Disampaikan Yesus menyatakan kepadanya telah diberikan apa? Segala kuasa di mana? Di sorga dan di bumi.
Dia adalah Allah, saudara. Dan Yesus sanggup melakukannya. Jadi peristiwa dia membangkitkan Lazarus bukan peristiwa Lazarus keluar menjadi zombie, mayat yang berjalan, The Walking Dead. Tetapi Lazarus yang mati telah bangkit, The Living. Jadi bukan orang Walking Dead, tapi orang yang mati telah bangkit kembali. Walking alive, ya itu yang cocok. Walking alive. Mudah bagi Yesus untuk membangkitkan orang mati. Karena bagi Allah kematian seperti tidur. Coba baca kembali ayat yang saya sempat singgung tadi. Ayat 11 sampai 14. Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti kata biasa. Karena itu Yesus berkata dan terus terang, Lazarus sudah mati. Ya, coba saudara melihat. Bagi Yesus kematian adalah seperti tidur. Orang yang tidur mudah untuk dibangunkan. Coba kalau kita bangunkan pasangan kita, ayo bangun. Bisa bangun. Karena bagi Yesus mudah untuk membangkitkan orang yang mati. Kenapa? Karena kuasa keilahian ada padanya. Karena ia adalah Allah. Ada sedikit hal lucu, saudara. Dosen saya pernah mengatakan, karena Yesus mengatakan mati adalah seperti tidur. Jadi dosen saya katakan begini, jadi kalau kita tidur tiap malam, kita sementara latihan mati. Latihan mati. Karena kan Yesus mengatakan orang mati seperti tidur. Jadi setiap tidur malam kita sementara latihan bagaimana kita mati. Dan setiap malam saya ingat kita harus berdoa supaya kita bisa bangun besok pagi. Amin. Dari hal ini yang saudara berangkat tadi. Mujizat terbesar, kuasa terbesar Allah yang kita rasakan setiap hari adalah kita bisa bangun pada pagi hari. Betul. Itu yang patut kita syukuri. Amin. Saudara, itu yang patut kita syukuri. Karena ketika pagi hari ada begitu banyak orang yang sudah tidak dapat bangun pagi lagi. Ada sahabat saya, sama-sama kami mengambil kependetaan. Setelah tamat dia menikah. Sebelum melamar kerja dia sudah menikah. Baru beberapa bulan dia menikah, dia tidur malam dengan istrinya seperti biasa. Ketika dia bangun, ketika dia tersadar, dia lihat kepada istrinya sudah tidak bergerak. Tidak bangun lagi. Maka berkat terbesar, karunia terbesar, mujizat terbesar setiap hari yang patut kita syukuri adalah kita masih bisa bangun pagi hari. Banyak cerita soal Mabel. Biasa ada satu oma di Makassar, dia memang biasa karena sudah tua, biasa bangun bukan jam 7, jam 8, jam 9. Waktu bangun pagi mereka masih tidur mungkin. Tapi kenapa sudah jam 10, jam 11, jam 12 tidak keluar-keluar? Pasti buka pintunya sudah mati di dalam. Sudah meninggal di dalam. Maka berkat terbesar setiap hari yang patut kita syukuri. Bangun pagi. Saya masih bisa bangun pada pagi hari. Kita kembali. Lazarus yang telah mati hidup kembali. Lazarus berjalan keluar dari kuburnya sebagai orang hidup, bukan sebagai zombie. Bukan sebagai Walking Dead, tapi sebagai orang yang telah hidup. Kebangkitan Lazarus menjadi satu pertanda dan mujizat yang besar. Allah dipermuliakan dalam peristiwa bangkitnya Lazarus. Saudara Nobel, kita kembali ke bagian awal yang kita tahan tadi bahwa kenapa Yesus sepertinya sengaja tinggal 2 hari. Kenapa itu? Ia berangkat ke sana. Kenapa dia harus tinggal 2 hari lagi? Saya mau menyambungkan satu ide begini. Kalau saja Yesus langsung datang ke Betania, memang ia dapat bertemu dengan Lazarus yang sakit dan segera memberikan mujizat kesembuhan. Namun ada satu agenda yang lebih besar yang Yesus ingin sampaikan dan nyatakan kepada banyak orang di sana. Kepada orang-orang yang sengaja datang di mana Yesus berada supaya mau cari kesalahan Yesus, menjebak Yesus, mempersalahkan Yesus. Yang pertama, Yesus ingin menyatakan kemuliaan Allah yang besar. Bangkitnya Lazarus dari kematian bukan mujizat biasa. Bukan menyembuhkan orang yang buta, itu mujizat yang luar biasa, saudara.
Orang yang sakit bertahun-tahun timpang bisa berjalan kembali, itu mujizat yang besar. Pendarahan 12 tahun dan sembuh, itu bukan mujizat biasa, itu mujizat yang besar. Namun sesuatu yang lebih mustahil, orang yang mati hidup kembali, Ya. terjadi di sana. Wow. Maka perkataan-perkataan Yesus di awal kepada para muridnya, Ya. Lazarus tidak mati, Hanya tertidur. hanya tertidur, karena Allah akan dimuliakan di sana. Hmm. Ada agenda yang lebih besar. Yesus ingin menyatakan kemuliaan Allah yang lebih besar. Ya. Mungkin ini bisa menjawab kenapa dia sengaja tinggal 2 hari. Baru yang kedua, Yesus menyatakan keilahian yang ada, sifat keilahian yang ada padanya. Ya. Kenapa? Karena ini menjadi pertanyaan, perdebatan. Kenapa Yesus mengatakan dia adalah Allah? Menghujat Allah. Sampai saat ini, Saudara Nobel, banyak yang menyebutkan dan meragukan bahwa Yesus adalah Allah. Ya, orang-orang Yahudi begitu ya. Orang Ya. Israel mereka tidak menerima bahwa Mereka masih menunggu Mesias sampai hari ini. Betul. Banyak juga orang di luar denominasi kita yang menyebutkan Yesus itu bukan Allah, hanya manusia biasa yang punya banyak dukun, yang punya banyak ahli-ahli jampi di sana, yang punya banyak ya ilmu-ilmu nujum. ilmu-ilmu nujum. Yesus menyatakan kepada banyak orang juga tentang sifat keilahian yang ada padanya, kealahan yang ada padanya. Dan yang ketiga yang bisa saya sebutkan, menyatakan kepada banyak orang bahwa tidak ada yang terlambat bagi Allah. Tuh. Semua indah pada waktunya. Lihat, Amin. ingat perkataan Marta, perkataan Maria, Yesus, seandainya engkau datang lebih cepat, saudaraku tidak akan mati, Lazarus tidak akan mati. Ya. Bagi Marta dan Maria terlambat. Yesus. Terlambat. Kenapa terlambat sekali? Tetapi Saudara, tidak ada yang terlambat bagi Allah. Amin. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa angkat dari cerita ini. Mungkin kadang kita merasa Tuhan terlambat berperkara bagi saya. Ya. Mungkin kenapa Tuhan tidak memperhatikan sekarang? Tuhan, ini waktu terbaik dan tepat Tuhan berperkara bagi saya. Menurut Tapi saya, ingat, gitu ya. itu menurut kita. Ya. Bagi Allah, waktu Allah adalah waktu yang tepat. Terbaik. Semua indah pada waktunya. Kayak judul lagu. Iya, Yesus tidak pernah datang terlambat. Ya. Ia datang tepat pada waktunya. Hanya yang sudah bilang tadi, menurut kita manusia ia terlambat. Tapi ia tidak pernah terlambat. Sudah banyak pelajaran yang kita ambil malam ini. Namun ada pelajaran yang lain yang bisa menjadi jaminan dan pengharapan bagi kita. Jangan takut dengan kematian. Percaya kepada Allah. Karena pada kedatangan Yesus yang Marta sampaikan pada akhir zaman. Saya sebutkan sekarang, pada kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka yang setia, mereka yang percaya, dan mereka yang melakukan kehendak Allah akan dibangkitkan. Kebangkitan dari kematian pada kedatangan Tuhan yang kedua kali merupakan pengharapan bagi kita, Saudara. Karena begini, kalau tanpa pengharapan kebangkitan, untuk apa kita beriman dan percaya? Iya. Kalau dikatakan kalau tidak ada surga. Iya. Karena dalam kehidupan begini, Saudara, perjalanan kehidupan yang kita jalani, kalau akhir dari perjalanan kehidupan hanya kematian, sia-sia kita punya perjalanan kehidupan. Lebih baik kita melakukan seperti orang di luar yang tidak punya pengharapan. Lakukan apa saja, mau makan, minum, sebagai apa yang disuka dibuat. Karena akhir kehidupan kematian. Mari kita lihat dulu pengharapannya, baru kita jelaskan lebih lanjut. Coba baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Baik, saudara, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dengan kalimat pengharapan ini, Saudara Nobel, maka kehidupan kita ini bukan kehidupan yang sia-sia. Amin. Dalam garis kehidupan kita ada pengharapan sesudah kematian. Ada kehidupan sesudah kematian. Kenapa? Akibat dosa, maka kematian menjadi bagian seluruh manusia. Namun
Dengan pengharapan yang Tuhan berikan setelah kematian ada pengharapan kebangkitan. Amin. Hidup bersama dengan Tuhan. Bahkan dari tadi mengatakan orang yang mati tidak akan lebih dahulu pergi ke sorga. Ketika Tuhan datang, mereka yang hidup sampai Tuhan datang dan mereka yang mati yang setia akan dikumpulkan bersama-sama dan dibawa ke sorga, tempat yang Tuhan janjikan, Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Jadi inilah yang menjadi pengharapan bagi kita. Di dalam Yesus ada pengharapan kebangkitan. Menjadi pelajaran, terimalah pekabaran pengharapan ini. Amin. Di mana ketika Tuhan datang kedua kali, akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, dan juga orang-orang yang selama kehidupannya melakukan apa yang Allah kehendaki. Pengharapan kebangkitan ketika Tuhan datang. Demikian yang kita bisa angkat pada pelajaran malam hari ini. Luar biasa pendeta. Ini adalah pelajaran yang baik bagi kita semua, dan mendengarkannya saja sudah rasanya bahwa ya, kalau Allah sanggup membangkitkan kita dari kematian, apalagi yang lebih besar dari kematian, ya. Tidak ada lagi. Baik pendeta. Demikianlah saudara-saudara podcast kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri akan podcast kita, saya akan membacakan kembali beberapa poin penting daripada pelajaran kita malam hari ini. Pertama, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Kedua, dalam tantangan pergumulan, kita kadang-kadang berfokus kepada tantangan itu sendiri. Namun kalau kita sudah mendengar akan cerita ini, belajarlah untuk fokus kepada Tuhan. Amin. Percayalah bahwa Tuhan itu ada. Dan yang ketiga, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat, waktu yang paling indah. Amin. Dan nomor 4, ada pengharapan kebangkitan dari kematian. Kalau kita percaya, setia, dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan yang sekarang. Oke pendeta? Ya. Saudara-saudara, demikianlah firman-Mu Pelita Podcast pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita menutup akan pertemuan kita, kita minta pendeta Glenn untuk berdoa bagi saudara-saudara dimanapun saja. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pelajaran rohani yang kami boleh terima dari pembahasan malam hari ini. Seorang yang telah mati dan mengalami kebangkitan karena kuasa Allah. Terima kasih untuk Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami untuk belajar, untuk percaya, dan untuk menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, sanggup melakukan apa saja, dan juga memberikan pengharapan kebangkitan. Tolong kami Tuhan, agar dalam perjalanan kehidupan kami tetap setia kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar dalam perjalanan kehidupan kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena kami rindu menerima pengharapan untuk kehidupan yang selanjutnya, untuk sorga, untuk kebangkitan yang Tuhan berikan ketika Tuhan datang kedua kali. Berkatilah pemirsa firman-Mu Pelita yang telah mengikuti kegiatan ini dari pertemuan ke pertemuan. Berkat-berkat sorga menjadi bagian umat-umat Tuhan, menjadi bagian pemirsa dengan dikuatkan dengan pembelajaran-pembelajaran firman. Kiranya Tuhan menuntun kami untuk setia belajar firman Tuhan, agar kami memiliki pengharapan, kekuatan dalam menjalani kehidupan kami ini. Diberkatilah kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih pendeta Glenn. Dan jika saudara-saudara merasa terberkati dengan podcast ini, jangan lupa untuk share ke kerabat-kerabat saudara, keluarga-keluarga saudara, dan jangan lupa juga untuk subscribe kepada channel ini. Untuk saudara-saudara yang mempunyai pertanyaan, dapat menghubungi nomor-nomor di bawah. Ada email, ada WA kita, dan juga bisa melalui live chat. Dan saudara-saudara pemirsa, tetaplah bersemangat, tetaplah bersukacita, dan jangan lupa untuk belajar firman Tuhan. Selamat malam.